Ya, hari ini malam ini nyalong lagi ya Mamet ya. Dapat orderan lagi nih GrabFood. Posisinya lagi di resto ya. Ini mau nganter orderan tapi konsumennya belum balas. Pesanannya sudah jadi, cuman customernya tidak balas-balas. Ini indikasinya fiktif kayaknya ya. Tapi nggak tahu juga sih, karena belum diantar. Jam setengah 4 orderannya GrabFood. Oke, oke kita antarkan dulu aja. Aduh. Bismillah, bismillah. Ya, 348 Mamet sudah di musola ya, sesuai aplikasi. Gitu. Ini musolanya. Gitu ya. Sudah mulai ada kehidupan. Ya, sudah mulai ada kehidupan ya. Mendekati subuh. Memang sepertinya ini kayaknya fiktif gitu ya teman-teman. Mamet juga sudah coba telepon. Jadi tinggal tunggu minimal 15 menit lah. Nanti kita selesaikan kalau memang tidak ada kabar dari customer. Ini telepon gratis ya. Kita coba dulu. Kita coba lagi maksudnya ya. Ini yang kedua teleponnya. Biasanya sih ini kalau fiktif ya ada yang tiba-tiba nelpon sih via WA ke nomor Mamet. Ya, tapi kayaknya sudah bosan gitu ya karena udah sering ketemu order fiktif gitu. Jadinya mungkin ya sudahlah, mereka juga pasrah ketemunya sama yang sudah berpengalaman lagi gitu. Ya, sayup-sayup sholawat sudah terdengar ya teman-teman. Dan akan segera subuh nih. Di sini statusnya dari awal hanya diterima saja. Berarti memang ini fiktif ya. Kita pasin aja 4 lebih 3 menit. Ini sudah sekitar 15 menit lebih, berarti kita selesaikan dan nanti kita klaim. Dan langkah-langkah selanjutnya seperti apa nanti lebih saya jelaskan kembali gitu ya. Ini kita selesaikan dulu teman-teman. Totalnya 103.600 ya. Maaf kalau ada suara sholawat. Mudah-mudahan suara saya juga terdengar gitu ya. Ini kita selesaikan. Kita kasih ulasan bintang 1 pastinya ya. Konsumen tidak membayar. Ulasannya bisa dikasih keterangan order fiktif, konsumen tidak membayar gitu ya. Karena sudah subuh, sudah hampir subuh ya.
Ini jam ngalong, kita cari security atau anak-anak jalanan yang masih pada bangun. Oke, kita OTW menuju yang kita tentukan, security atau anak jalanan. Ya, kembali lagi. Baru diklaim ya. Baru kita mulai klaim pukul 5.09. Jadinya karena berbenturan dengan sholat subuh, jadinya kita sholat subuh dulu. Oke, kita langsung ke aplikasinya nih teman-teman. Ya, jadi kita bakal rembes itu di angka 103.600 ya teman-teman. Ini yang kita bakal rembes. Kita masuk ke orderannya itu ya. Ini orderannya, pastikan juga tadi ya bintang 1 itu. Di paling bawah itu ada yang namanya pusat bantuan teman-teman ya. Pusat bantuan, kita masuk ke pusat bantuan dan pastikan ya itu persyaratannya ada bukti chat, screenshot yang dari aplikasi, terus foto dengan security ya, sama foto kwitansi. Jadi kwitansinya kalau memang tidak, foto dari aplikasi Siresto juga bisa, asal jelas gitu ya teman-teman. Nah, ini kita cari orderannya yang terakhir ya, ini GrabFood. Kita pilih aja pesanannya. Nah, di sini orderannya laporan terkendala terkait pelanggan, karena kita ada masalah dengan pelanggan kita ya, tidak bisa dihubungi sehingga beliau tidak membayar. Nah, di sini pemesan tidak muncul atau indikasi order fiktif. Itu. Nah, saya ingin mengajukan pengembalian dana. Tampilannya udah lebih enak ya teman-teman dibanding tahun-tahun sebelumnya atau di era-era sebelumnya gitu. Nah, di sini ada pertanyaan kembali, apakah ada makanan atau item mengandung alkohol atau barang sensitif? Jelas ini bukan ya. Jadi kita pilih tidak. Oke, langsung kita klik lihat. Nah, ini langsung ke form pengajuannya nih, pengajuan klaimnya. Orderannya benar, ketentuannya teman-teman bisa dibaca lagi ya, gitu ya. Ini fotonya, gitu. Bukti chatnya, gitu ya. Jadi ini pengganti panti asuhan. Jamnya dari jam 9 sampai jam 5 pagi. Di antara jam 5 sampai jam 9 malam berarti masuk kategorinya wajib melalui panti asuhan gitu ya. Di sini formnya sudah ada. Kita input pilih kota. Karena kota saya dari kota Purwakarta, saya input Purwakarta. Nah, selanjutnya alasan pengembalian dana. Jelas ya, pemesan tidak ada di lokasi pengantaran. Gitu. Jelaskan lebih lanjut, sama ya kayak tadi ya. Indikasi order fiktif. Penumpang tidak bisa atau customer tidak bisa dihubungi. Cukup gitu aja kronologisnya.
Nah, ini foto struk belanjanya kita upload. Kebetulan restonya pakai kwitansi thermal ya. Gitu. Pastikan formnya jangan sampai salah. Kita bisa cek dulu, jangan sampai kita salah upload. Ya, sesuai ya. Foto surat terima karena kita tidak ke panti asuhan, berarti foto dari security aja cukup. Pastikan juga fotonya sesuai. Foto bersama pihak panti juga sama dengan security juga. Tangkapan layar. Dipastikan juga ya yang kita upload sesuai. Oke. Yang terakhir, upload bukti foto di sini hanya jika Anda tidak dapat mengantarkan pesanan sampai ke titik tujuan. Karena kalau saya tadi kan sesuai titik tujuan, berarti tidak perlu diupload gitu ya. Setelah itu kita checklist semuanya. Dan di sini kita tinggal submit atau kita kirim aja. Nah, setelah dikirim, biasanya langsung muncul nomor pelaporan, dibuktikan dari masuknya email, notifikasi email, atau masuk ke notif kita gitu ya. Nah, dari sini biasanya sudah tidak akan lama pencairan bakal cair gitu ya. Dan biasanya bakal cair ke dompet tunai. Ya, sudah ada notifikasi email, berarti sudah diterima laporan kita. Nah, kita cek lagi saldo dompet saya di dompet tunai masih 103.000, yang seharusnya nanti akan bertambah. Nah, sambil menunggu kita cek ya notifikasi kita ya. Nah, saya pengajuan ini di jam 5.16 atau 5.15 gitu ya. Nah, ini nomor pelaporannya di 5922121862 gitu. Oke ya. Mungkin nanti kita update lagi pencairannya, tapi langkah-langkahnya seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan cepat, atau paling lambat biasanya 1 kali 24 jam. Kalau lama biasanya ada kesalahan dari kita input, atau mungkin belum ada yang merespon dari sisi customer service-nya gitu ya. Nah, di sini sudah cair ya, alhamdulillah. Tapi ini agak lama, ini mungkin respon dari customer service-nya baru masuk juga gitu ya. Hampir 12 jam lebih di respon, ujung-ujungnya cair ya di jam setengah 10 malam gitu teman-teman. Intinya masih, kalaupun persyaratan yang kita perlukan untuk klaim reimburse GrabMart atau GrabFood itu sudah sesuai, sebenarnya nggak usah khawatir ya, itu udah pasti akan cair gitu teman-teman gitu. Nah, ini keterangan dari transaksi juga sudah masuk ya ke dompet tunai kita gitu sih ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang belum paham perihal klaim reimburse. Bisa di-share juga ya teman-teman ya. Intinya tenang, main di Grab, apapun orderannya, selama bukan berupa top up saldo atau berbentuk pulsa, itu bisa di-reimburse gitu. Gitu aja teman-teman. Sampai ketemu di channel-channel selanjutnya. Salam satu aspal, bergerak dari hati, kondusif, harga mati. See you.